Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya, Ahmad Nurul Latif Ansori, dan Ayu Dwi Perpatasari akan menerangkan tentang analisis instrumen, uraian, dan non-tes. Tes uraian. Tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Reliabilitas tes uraian. Penskoran untuk tes uraian bervariasi tergantung bobot soalnya. Dengan demikian, perhitungan untuk mencari korelasinya juga berbeda. Perhitungan yang biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan persamaan alfa. Untuk rumus alfa yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dengan keterangan N banyaknya butir soal, sigma S I jumlah varian skor tiap-tiap butir, ST adalah varian total. Daya pembeda butir soal. Daya pembeda menunjukkan sejauh mana tiap butir soal mampu membedakan siswa yang menguasai bahan dan siswa yang tidak menguasai bahan. Butir soal yang daya pembedanya rendah tidak ada manfaatnya, malahan dapat merugikan siswa yang belajar sungguh-sungguh. Daya pembeda membedakan siswa kelompok tinggi dan rendah dengan rumus DP sama dengan BU dikurangi BL dibagi NX, di mana BU sama dengan jumlah jawaban benar kelompok atas, BL jumlah jawaban benar kelompok bawah, dan NX adalah jumlah siswa kelompok atas atau bawah. Kriteria daya pembeda. Jika kurang dari 9% sama dengan sangat buruk, soal harusnya dibuang. Jika berada di antara 10% sampai 19%, maka buruk. 20% sampai 29% berarti baik, 30% sampai 49% baik, sedangkan jika lebih dari 50% berarti kriteria sangat baik. Tingkat kesukaran butir soal adalah tingkat kesukaran item, atau dalam bahasa Inggris disebut difficult index, yaitu pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu item atau tes. Tabel yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran sama dengan tabel skor untuk menghitung daya pembeda. Baik, di sini terdapat rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran. Nah, rumusnya adalah TK sama dengan BU ditambah BL per NU ditambah NL. Keterangan dari NU adalah jumlah siswa kelompok atas, sedangkan NL yaitu jumlah siswa kelompok bawah. Di sini terdapat cara lain, yaitu TK sama dengan NB per N dikali 100%. Keterangan dari NB adalah jumlah siswa yang menjawab benar. N sama dengan jumlah siswa keseluruhannya. Di situ terdapat kriteria 0 sampai 15% itu sangat sukar. Sedangkan 6% sampai 30% adalah sukar. 31% sampai 70% yaitu sedang. 71% sampai 85% adalah mudah. 86% sampai 100% yaitu sangatlah mudah. Homogenitas kolerasi antara skor tiap butir soal dengan skor total dihitung dengan produk momen persen atau dengan koefisien Visceral. Di situ terdapat rumus, yaitu Y bis sama dengan MP dikurangi MT per ST kuadrat P per Q. Keterangannya adalah MP sama dengan rata skor dari subjek yang menjawab benar untuk butir soal. MT sama dengan rata skor total. ST sama dengan standar definisi skor total. P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar. Q sama dengan proporsi siswa yang menjawab salah. Analisis instrumen non-tes. Pengujian validitas instrumen. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan kolerasi, fit rate,
person atau yang disebut produk moment person. Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Pengujian validitas instrumen non-test. Digunakan kolerasi produk moment. Model formula statistik sebagai berikut. Di situ terdapat rumus yang keterangannya adalah R sama dengan nilai kolerasi produk moment, N sama dengan banyaknya responden, X sama dengan skor butir, Y sama dengan total butir. Reliabilitas non-test. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai mendekati angka 1 dihitung dengan penggunaan rumus koefisien alfa. Jika nilai alfa lebih besar 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sedangkan alfa lebih besar 0,80, keseluruhan item, reliabilitas, dan keseluruhan tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat, yaitu A. Jika alfa lebih besar 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitasnya tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Jika alfa lebih kecil 0,50, maka reliabilitas rendah. Menentukan reliabilitas instrumen non-test. Koefisien reliabilitas instrumen digunakan dengan menggunakan rumus koefisien alfa. Nah, di situ terdapat rumusnya dengan keterangan R11 adalah koefisien reliabilitas, N sama dengan banyaknya butir soal, S2I adalah varian skor soal ke I, sedangkan S2T adalah varian skor total. Baik, itu tadi presentasi kami hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.